Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa rasula ba'dah. Baik teman-teman, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan atau mempresentasikan sebagai tugas mata kuliah Fikih Pengelolaan Lembaga Pendidikan yang diampu oleh dosen kita Dr. Ganang Hafidhahullah Ta'ala. Nah, pada matkul Fikih Pengelolaan Lembaga Pendidikan ini saya akan menjelaskan materi yaitu fikih kebijakan dan pertanggungjawaban pemimpin lembaga pendidikan Islam. Nah, materi ini sangat penting teman-teman. Kenapa sangat penting? Karena banyaknya masalah di dalam lembaga pendidikan Islam yang muncul. Yang muncul itu bukan karena orangnya baik, tetapi karena di situ muncul karena banyaknya masalah, yaitu keputusan yang tidak jelas, ada kurangnya musyawarah, ada lemahnya pertanggungjawaban, bahkan ada kebijakan yang tidak berdasarkan maslahat. Jadi kebijakan itu hanya berdasarkan asumsi. Nah, dalam Islam, kepemimpinan itu bukan sekedar hanya jabatan saja, tetapi amanah yang besar yang diberikan Allah Subhanahu wa taala. Dan itu dipertanggungjawabkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat An-Nisa ayat 58, Innallaha ya'murukum atu'addul amanati ila ahliha wa idza hakamtum bainan nasi an tahkumu bil adl. Innallaha ya'murukum atu'addul amanati ila ahliha. Sesungguhnya Allah itu menyuruh kalian untuk menyampaikan amanah kepada yang berhak menerimanya. Wa idza hakamtum bainan nasi an tahkumu bil adl. Nah, apabila kalian menetapkan sebuah hukum di antara manusia, hendaklah kalian menetapkannya itu dengan adil. Nah, surat An-Nisa ayat 58. Nah, dari dalil tersebut kita itu bisa memahami bahwa kepemimpinan itu dalam pendidikan Islam harus dibangun di atas amanah dan di atas keadilan, di atas syura atau musyawarah, dan yang terakhir yaitu harus dibangun di atas tanggung jawab. Nah, teman-teman yang semoga dirahmati Allah, pemimpin lembaga pendidikan Islam ini merupakan pemegang amanah kelembagaan. Amanah itu dapat berada pada yayasan, dan direktur, kepala sekolah, bendahara, kepala unit, maupun yang lain. Nah, pemimpin ini tidak hanya mengurus sebuah administrasi atau sebuah bangunan, jadi tidak hanya mengurus itu saja, tetapi juga wajib mengurus SDM atau mengurus manusia, yaitu ada dari guru, dari siswa, dari orang tua, pegawai, bahkan masa depan pendidikan umat. Nah, amanah pemimpin itu apa saja sih? Meliputi apa saja? Nah, kita masuk amanah pemimpin itu meliputi yang pertama yaitu menjaga visi lembaga. Lalu yang kedua, membuat kebijakan yang adil. Dan yang ketiga, menjaga hak guru dan siswa. Yang keempat yaitu mengelola dana dan aset. Lalu yang terakhir yaitu membangun budaya organisasi yang sehat. Nah, jika pemimpin jujur, budaya jujur akan tumbuh. Namun jika pemimpinnya itu suka menekan, bahkan anti kritik, maka lembaga itu bisa menjadi rapuh, bahkan bisa hancur. Maka dalam fikih terdapat kaidah tasarruful imam ala ra'iyati manudu bil maslahah, yang artinya kebijakan pemimpin terhadap rakyat itu harus bergantung pada maslahat. Artinya setiap kebijakan itu kita harus mempertimbangkan antara manfaat dan kita menghindari sebuah madarat. Maka sebelum membuat kebijakan, pemimpin itu harus bertanya. Untuk kebijakan itu dia harus bertanya, apa sih maslahatnya? Lalu siapa yang terdampak? Lalu apakah ada hak yang dilanggar? Apakah sesuai syariat? Dan apakah keputusan ini dapat dipertanggungjawabkan? Nah, contohnya nih, kita pakai contoh ketika yayasan ingin membangun gedung baru. Hal itu bisa menjadi maslahat jika memang dibutuhkan dan dananya jelas. Namun jika guru sering terlambat gajinya, sementara pembangunan itu tetap dipaksakan, maka kebijakan tersebut perlu dipertimbangkan kembali. Nah, teman-teman sekalian, dalam pengambilan keputusan, Islam itu mengajarkan pentingnya syura atau musyawarah. Nah,
Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa amruhum syura bainahum, yang artinya urusan mereka diputuskan musyawarah di antara mereka. Maka syura ini diperlukan terutama untuk keputusan besar, seperti yang pertama nih, kenaikan biaya pendidikan. Jadi tiba-tiba ada kenaikan SPP. Lalu yang kedua, ada perubahan kurikulum. Kita ingin mengubah kurikulum, maka itu juga perlu adanya musyawarah. Lalu yang ketiga, ada pengangkatan pimpinan. Nah, pengangkatan pimpinan itu juga harus perlu musyawarah. Jadi bukan karena dia teman dekat lalu dia angkat menjadi mudir, ya enggak gitu. Jadi harus ada musyawarah. Lalu yang keempat, ada pengelolaan wakaf. Lalu yang terakhir, kerjasama sponsor. Jadi itu perlu musyawarah. Maka musyawarah ini memiliki banyak sekali manfaat. Yang pertama yaitu bisa mengurangi keputusan sepihak. Jadi karena adanya musyawarah ini tidak mendolimi satu pihak. Lalu yang kedua yaitu masih berkaitan dengan yang pertama yaitu mencegah kedoliman. Jadi dengan adanya musyawarah ini kedoliman ini akan tercegah. Lalu yang ketiga yaitu menghadirkan data dan sudut pandang. Jadi kita dengan musyawarah kita bisa melihat nih sudut pandang dari para staf yang lain, dari para SDM yang lain. Lalu yang terakhir yaitu meningkatkan rasa memiliki terhadap lembaga. Karena dengan adanya musyawarah kita itu mengajak semua seluruh staf, kita ajak musyawarah ingin memajukan lembaga. Dengan kita mengajak mereka ikut musyawarah, itu akan menimbulkan rasa memiliki terhadap lembaga. Namun, syura itu harus dilakukan dengan jujur dan sungguh-sungguh. Jadi bukan hanya sebuah formalitas saja, tapi tetap dilakukan dengan jujur dan bahkan sungguh-sungguh. Selain itu, pemimpin juga harus membuat kebijakan yang berdasarkan data. Jadi bukan berdasarkan asumsi atau selera pribadi. Nah, data yang diperlukan ini banyak sekali teman-teman contohnya. Jadi misalnya ada data keuangan, ada data jumlah siswa, ada data beban kerja guru nih, lalu ada hasil evaluasi program dan yang lainnya. Karena keputusan yang hanya berdasarkan emosi atau sebuah asumsi atau kedekatan pribadi itu sering menimbulkan ketidakadilan, bahkan bisa menimbulkan kedoliman. Nah, contohnya keputusan yang hanya berdasarkan selera, yaitu contohnya guru dipindahkan karena tidak disukai. Jadi ada guru, kepala sekolah yang nggak senang sama guru tersebut langsung dipindah, misal atau bahkan bisa dipecat. Lalu yang kedua yaitu program dibuat hanya karena tren. Jadi karena melihat sekolah lain ada tren nih, ada program seperti ini, sekolah tersebut ingin membuat program tersebut. Nah, ini bisa menjadi keputusan yang salah. Lalu yang terakhir yaitu biaya dinaikkan tanpa analisis yang jelas. Jadi ada misal kenaikan SPP, tiba-tiba ada kenaikan SPP. Jadi kenaikan SPP tersebut hanya dari asumsi mudir tersebut. Jadi dia nggak melihat data, kebutuhannya sekolah, anggaran sekolah itu apakah bisa mencukupi, begitu. Nah, selanjutnya agar lembaga itu bisa menjadi lebih sehat, kewenangan itu harus dipetakan dengan jelas. Jadi kewenangan itu harus dipetakan. Nah, misal nih, sebuah yayasan, apa itu tugasnya? Nah, yayasan itu bertugas mengurus legalitas, mengurus aset, arah strategis, dan pengawasan lembaga. Lalu ada bagian direktur atau mudir. Apa sih tugasnya? Yaitu menjadi penghubung antara yayasan dengan unit pendidikan. Lalu ada kepala sekolah. Kepala sekolah itu bertanggung jawab dengan operasional pendidikan seperti kurikulum. Jadi kepala sekolah itu bertanggung jawab atas kurikulum, guru, siswa, dan budaya sekolah. Jadi siklus di dalam sekolah tersebut, yaitu kepala sekolah itu bertanggung jawab di dalam siklus tersebut. Nah, lalu ada bendahara. Bendahara seperti kita tahu, yaitu tugasnya mengelola keuangan dan laporan transaksi. Lalu kepala unit ya mengelola bidang tertentu. Misal kepala unit ada bidang tahfidz, ada humas, ada kesiswaan. Nah, dengan pembagian kewenangan yang jelas tersebut, konflik internal ini dapat dikurangi. Jadi teman-teman itu yang bisa saya jelaskan dalam presentasi kali ini. Jika ada benarnya itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, dan jika ada salahnya itu datang dari saya sendiri, saya pribadi, dan dari syaitan. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.